pada kita, ya. Itu ada di sini tuh kata bijaknya itu, perusahaan CKA ini saya bangun hanya untuk mempermudah bagi orang-orang yang niat betul-betul mencari pekerjaan yang halal untuk memenuhi hidup diri dan keluarganya. CKA sebagai wasilah. Nah, ini kata bijak beliau, ya, almarhum Dr. Andes Kiai Haji Mugianto MM bin Haji Katiman. Jadi beliau itu menanamkan kepada kita semuanya, karyawan-karyawatinya, itu ke situ arahnya itu, biar tenang semuanya. Yang kedua, itu suatu kenikmatan yang luar biasa berarti kan bagi kita. Yang kedua yaitu adalah kata bijak pendiri, ini yang harus kita pahami, ya enggak? Jadi CKA ini sebagai wasilah, cuma itu wasilah kita untuk memenuhi apa? Kebutuhan diri dan keluarga. Kita itu manusia hidup itu punya kebutuhan, gitu kan? Kita itu manusia hidup punya keluarga yang akhirnya juga punya kebutuhan. Nah, disinilah wasilah CKA, kita bisa bekerja tapi dengan cara yang benar, ikuti aturan yang ada, ya enggak? Kalau dalam agama itu yaitu adalah takwa, betul enggak? Enggak panjang-panjang karena nanti setelah sambutan ini ada mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nur Siddiq, ya. Tempat dan waktu kami persilakan. Dari saya, sambutan saya, terima kasih. Idina Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beli dulu CKA Indonesia. Wes, berarti rodok seru gimana? Berarti karena kena sendirian kok belum sarapan kan gak enak ya. Oke, terima kasih, monggo. Langsung monggo, Pak. Ada orang yang sudah mati. Kalau kebaikan kepada yang hidup gampang, tinggal kita memberi sesuatu kepada orang itu merupakan kebaikan. Kita menolong orang yang kesusahan itu adalah kebaikan. Ketika orang itu masih hidup, kita memberikan makanan, kita memberikan uang, kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan masih hidup, itu adalah kebaikan. Apakah kita bisa mendapatkan kebaikan? Bisa. Ada lagi kebaikan kepada orang yang telah mati, terutama yang telah mati adalah ayah kita, ibu kita, nenek kita, terus kakek kita. Apakah bisa kita melaksanakan kebaikan? Bisa. Seperti orang yang hidup. Tapi bedanya, kalau orang hidup kita melaksanakan kebaikan kepada orang hidup, kita memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Kalau kepada orang yang telah mati, jika rekan-rekan ingin melaksanakan kebaikan, maka bisa dengan kebaikan kita sendiri. Kebaikan kita sendiri itu bisa diisolkan, bisa disampaikan pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Contoh, kita ingin melaksanakan kebaikan kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada nenek kita, kepada kakek kita, gampang. Kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai Wadadhalin. Terus hati kita niatkan bahwa pahala ayat Al-Fatihah itu disampaikan kepada almarhum ibu saya, disampaikan kepada almarhum bapak saya, itu akan sampai. Jadi itu bisa nepi. Tepira Al-Fatihah. Al-Fatihah, apalagi kalau surah Yasin. Apalagi kalau kita membaca surat atau satu hari satu juz terus diisolkan, disampaikan kepada almarhum, itu bisa sampai. Ada lagi, ketika kita melaksanakan kebaikan seperti sedekah nih, kita sedekah kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin,
kita memberikan misalnya makanan atau memberikan uang. Nah, terus kita niatkan pahalanya itu disampaikan kepada ibu saya, disampaikan kepada bapak saya, itu bisa sampai. Tapi harus ada kata-kata tadi atau niat tadi. Jadi ketika kita sedekah, ya Allah, sampaikan ganjaran pahala sedekah saya kepada ibu saya, kepada ayah saya, kepada kakek saya, itu sampai itu kebaikan, melaksanakan kebaikan kepada orang yang telah meninggal. Enggak perlu kita bawa apa? Bawa makanan ke kuburan, bawa roti bakar ke kuburan. Nah, yang simpel aja, yang gampang aja gitu. Bisa bawa, silahkan bawa, gak apa-apa gitu. Tapi ahli kubur tidak akan suka yang seperti itu. Beki roti bakar henteu ahli kubur mah moal bekieun. Komo sebelah mah teu bekieun keur nu hirup. Terus kumaha yang jadi pahala? Supaya eta roti bakar jadi pahala, maka roti bakar tersebut kasihkan kepada orang lain, niatkan seperti yang tadi, maka jadi pahala. Jadi pahala buat almarhum, tapi harus diisolkan. Diisolkan itu seperti tadi, niatkan di dalam hati kita bahwa ini ganjarannya, sampaikan, ya Allah, sampaikan ganjaran ini kepada almarhum bapak saya, ibu saya, itu akan sampai gitu. Imam membaca Al-Quran, wa imma zikir, wa imma sholawat, ataupun tadi seperti kita apa, sedekah, memberi sesuatu kepada orang lain, itu bisa diisolkan gitu. Itu diantaranya untuk kita semua. Soalnya kita hidup itu seperti almarhum bapak ini sedang di alam barzah. Kita hidup dalam dunia, setelah hidup dalam dunia akan mengalami hidup seperti almarhum Bapak Dr. Anes Mugianto, yaitu dia udah ada di alam barzah. Dalam barzah itu alam kubur, pintu melalui nanti ke akhirat. Nah, dia hidup. Kita itu hidup. Ada yang mati, tidak ada yang mati jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua itu akan mengalami maut. Maut itu kepada jasad. Kita hidup. Kita itu terdiri dari dua, satu jasad, dua ruh. Maka jadi hidup. Ketika jasad ruhnya nggak ada, hidup nggak akan hidup lah. Namanya mati, mayit. Karena ruhnya nggak ada. Ruh hidup, yang mati jasad. Jadi yang mati itu jasad, bukan ruh. Ruh itu tidak mati, maka pindah alam yang tadinya di alam dunia, pindah ke alam barzah. Nah, di alam barzah itu hidup, tapi jasadnya enggak ada. Bisa mendapatkan kebaikan? Bisa. Seperti tadi, menunggu kiriman dari orang-orang yang mencintainya. Seperti ini kita, seperti Hawa. Nah, ini Hawa ini tanda bukti kita cinta, mendapatkan, mengasih kebaikan kepada yang dihauli. Jadi acara Hawa ini bukan khusus untuk almarhum Kyai Haji Mugianto, termasuk Hawa itu laksanakan kepada ibu bapak kita yang sudah tidak ada, kepada keluarga kita yang sudah tidak ada, itu bisa dihawalkan. Bahkan tiap hari juga itu bagus, tiap hari juga itu. Jadi melaksanakan kebaikan isolkan, melaksanakan kebaikan isolkan. Mana kebaikan kita? Kebaikan kita adalah kebaikan memberikan kebaikan kepada orang yang telah mati. Contoh seperti ini, kita mempunyai barang, kita mempunyai uang, dikasihkan kepada orang lain, uangnya enggak ada kebaikannya? Adalah, namanya sedekah. Ketika kita punya pahala di satu kebaikan, terus pahala tersebut
kasihkan kepada almarhum, kepada yang sudah meninggal, kita mendapatkan kebaikan karena kita udah memberikan kebaikan, pahala kepada orang lain. Gitu. Jadi double pahalanya kalau kita diisalkan, disampaikan kepada almarhum. Jadi kita ingat, maksudnya kita harus berpikir bahwa kita hidup di dunia ini membutuhkan bekal, kan? Kita hidup di dunia membutuhkan bekal. Bekal di dunia itu kita usaha. Termasuk di akhirat hidup itu membutuhkan bekal. Bekal itu adalah kebaikan. Yang tadi disebutkan sama penaruh ya. Wa tazawwadu fa khairu zadid taqwa. Berbekalah. Karena bekal yang terbaik adalah yaitu takwa. Bayangkan sama rekan-rekan ketika kita di alam barzakh tidak mempunyai bekal. Gimana? Oke, contoh seperti ini. Kalau kita di alam dunia nih, di alam dunia ya, kita pergi kemana aja, di Jakarta, pergi ke Surabaya, tapi tidak membawa bekal. Tidak membawa makanan, tidak membawa uang. Gimana keadaan kita? Di mana? Di jalan. Wah, susah, sulit, perih, gitu kan? Karena tidak bawa apa? Tidak membawa bekal, gitu. Coba bawa bekal itu, sanggup bawa, udut bawa, kopi bawa, lontong bawa, roti bakar bawa, meureun di jalan teh mana? Muaripu. Gitu. Hati ini mual-mual. Oh iya, mual-mual Bapak Naryo karena dengar. Jadi intinya kita harus membawa bekal. Kita bakal di dunia kita harus berpikir, kan, harus usaha. Kita bakal di akhirat itu sama, harus berpikir, harus mempunyai bekal. Di akhirat, di alam barzakh itu lebih lama waktunya daripada di alam dunia. Ya. Maka harus kita pikirkan bukan bakal di dunia saja, tapi kita harus memikirkan bakal untuk di akhirat. Apa bakalnya? Tadi zawadu bayna khairaz zadid taqwa. Itu ketakwaan, kebaikan yang akan menjadikan bakal di mana? Di alam barzakh. Sebab orang itu akan mengalami beberapa fase. Di alam dunia, udah alam dunia, nanti akan masuk alam barzakh, alam barzakh yaitu mati. Setelah di alam barzakh nanti akan mengalami dihidupkan kembali. Nah, setelah di alam barzakh itu kan tuh tanpa jasad, maka nanti semua yang mati akan dihidupkan lagi, gitu. Akan punya jasad lagi. Mana jasadnya? Jasadnya nanti akan tumbuh kembali dari tulang cungcurungan teh naon ngaranna? Tumir. Tah. Itu bakal ngajadikeun bini. Jadi bini ketika nanti dihidupkan kembali. Tah. Maka tulang cungcurungan tidak akan musnah, tidak akan rusak, selamanya akan kekal. Gak percaya? Coba gali kuburan, tulang cungcurungan pasti kayak moal hancur. Sebab itu cikal bakal untuk dihidupkan kembali jasad dari itu. Seperti bini kacang, tak 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 jadi, gitu kan? Bini jadong, tak 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 jadi. Tulang cungcurungan itu seperti bini. Nanti orang dihidupkan seperti itu, maka akan dihidupkan kembali. Jadi perjalanan manusia itu panjang, ya, panjang sekali. Nah, yang panjang itu kehidupan itu tergantung kita kehidupan sekarang, gitu. Kalau sekarang banyak menanam kebaikan, maka nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan kembali. Kalau kita di alam barzakh ingin mendapatkan kebaikan, berarti kita harus melaksanakan kebaikan. Kalau di alam barzakh kita ingin ada yang ngirim, seperti ini, maka kita harus ngirim kepada orang yang meninggal.
kepada almarhum orang-orang yang kita cintai. Maka nanti ketika kita udah pindah alam ke alam barzakh, otomatis bakal ada yang berdoakan kita, bakal ada yang ngirim, bakal ada yang transfer gitu ya. ATM. Kayak buka ATM di akhirat di malaikat menukar jeung akhir. Nah, orang yang dikirim pahala seperti tadi, wah itu bunga gitu, bahagia banget gitu, lebih bahagia daripada dikasih gunung emas. Orang yang dikasih Fatihah, orang mati dikasih Fatihah, itu lebih bahagia daripada dikasih gunung emas. Bukan gunung kembar. Nah, Moal bungaheun. Kalau Bapak Naryo bungaheun. nah, tuh. Nah, banyak tiga enggak? Alhamdulillah gak ngerti. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kesimpulannya di dalam haulnya kita harus ingat, kita harus punya bakal, kita harus mengingat bakal di dunia, kita harus mengingat bakal di akhirat. Dua-duanya kita harus imbang, karena dua-duanya kita akan mengalami hidup dua-duanya. Kita hidup dalam dunia, kita hidup di akhirat. Maka di akhirat itu harus membawa bekal. Tidak bawa bekal seperti tadi, kita berangkat tanpa membawa uang, tidak membawa makanan bakar tubuh, gitu. Sulit gitu. Maka kita harus mempunyai bakal dua, satu dunia, dua akhirat. Fikirkan bakal dunia, fikirkan bakal akhirat. Mudah-mudahan kesimpulan dari semuanya, kita mudah-mudahan semuanya diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Bagianto dalam barzahnya ada di dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa saja Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala. Kullu sahabatu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya rabbal alamin.